Maka kita tinggal substitusikan aja di sini untuk mencari luas segitiga PQR, artinya dia sama dengan setengah ya. PQ itu tadi adalah R dikalikan dengan cos X, kemudian QR-nya itu adalah R dikalikan dengan sin X. Kemudian ini kurang dari gitu ya. Kurang dari ini pi dengan pi jadinya pi gitu ya, bersisa setengah XR kuadrat. Kemudian ini kurang dari, nah ini. Sekarang perhatikan segitiga PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kali ini kita akan membahas terkait dengan limit fungsi trigonometri. Tapi di video bagian pertama ini kita tahu beberapa formula dasar di dalam limit fungsi trigonometri. Itu di sini ada 3. Yang pertama, jika ada limit x mendekati 0 dari fungsi sin AX per BX, itu adalah hasilnya A per B. Kemudian kalau ada limit x mendekati 0 dari tan AX per BX, dia sama dengan A per B. Dan juga kalau tan dan sin kita bandingkan, kita juga tinggal lihat koefisien dari A dan B-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana hasilnya bisa seperti ini? Kita akan coba untuk membuktikan asal muasal kenapa sih limit di dalam fungsi trigonometri itu dia hanya berlaku di fungsi sinus dan juga tangen, sedangkan cos itu tidak berlaku. Kemudian selain itu, kalau kita perhatikan di sini untuk limit, sebetulnya kan langkah utama dalam pengerjaan limit yaitu kita substitusikan terlebih dahulu x mendekati nolnya ke dalam fungsinya. Tapi ketika fungsi trigonometri ini kita langsung substitusikan nilai x-nya dengan 0, maka yang atas misalkan yang pertama ini dia menjadi sin 0. Sin 0 sendiri itu nilainya adalah 0, kemudian dibagi dengan B kali 0, itu adalah 0. Maka nilai limitnya itu adalah 0 per 0. Maka diperolehlah formula dasar ini, di mana jika ada limit fungsi trigonometri dari sin AX per BX, dia sama dengan A per B. Nah, sekarang kenapa sih bisa jadi seperti itu gitu ya untuk nilai limitnya? Kita akan coba membuktikannya. Jadi asal muasalnya jika kita di sini memiliki suatu lingkaran, ya, kita memiliki suatu lingkaran dengan pusat di P misalkan, kemudian kita buatkan garis dari titik pusat ke lingkarannya. Misal pusatnya di sini, kita ambil suatu garis ke sini. Nah, ini pusat lingkarannya dia adalah di P. Dan misalkan ini adalah titik T. PT ini adalah jari-jari. Kemudian kita ambil jari-jari kembali dari yang ditarik dari pusat P ke sembarang sisi pada lingkaran, misalkan ke sini gitu ya. Misalkan titiknya kita namai dia dengan R. Nah, kemudian dari titik R ini, R besar ya ini biar konsisten, sorry. Nah, R, kemudian kita akan membuat suatu segitiga ya. Segitiga di mana segitiga yang terbentuk itu adalah proyeksi dari titik R ke jari-jari PT. Jadi titik R ketika kita proyeksikan ya, ke garis PT, dia adalah ini, maka ini terbentuk suatu segitiga, misalkan segitiga PR di sini adalah Q. Nah, setelah itu kita akan buat segitiga baru, di mana segitiga yang baru itu adalah hasil perpanjangan garis PR. Jadi kalau garis PR kita perpanjang ini, kemudian hasil perpanjangannya kita tarik garis yang sejajar dengan QR ini. Nah, maka di sini akan ada segitiga baru
dimana kita namai misalkan ini titiknya titik S gitu ya. S. Nah, sekarang perhatikan untuk di sini ada lingkaran dan juga ada 2 buah segitiga. Sekarang kita misalkan panjang jari-jarinya ya, karena jari-jari itu udah panjang, dia adalah R. Maka kalau kita perhatikan di sini luas segitiga PQR ya. Jadi kita tuliskan di sini nih. Luas segitiga PQR itu dia kurang dari luas juring. Luas juring mana? Luas juring mana? PTR ya. Yang juring itu adalah PTR. PTR dan luas juring PTR dia kurang dari luas segitiga PTS ya. Luas segitiga PTS. Nah, kita misalkan sudut yang terbentuk di antara kedua jari-jari ini dia adalah besarnya X gitu ya. Ini X, ini R. Maka untuk menentukan luas segitiga PQR, bagaimana caranya? Luas segitiga PQR ini bisa kita cari luasnya menggunakan luas segitiga pada umumnya. Apa itu? Yaitu setengah alas kali tinggi. Maka ini setengah alasnya, kita perhatikan PQR ya. Alasnya adalah PQ, kemudian tingginya dia adalah QR. Kemudian ini kurang dari, sekarang luas juring. Luas juring itu bagaimana sih? Luas juring itu kan besar sudut ya, dibanding dengan 2pi. 2pi ini 360 derajat, kemudian dikalikan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat ya. Kemudian ini kurang dari luas segitiga PTS, di mana luas segitiga PTS itu sama, yaitu setengah alas yaitu PT, tingginya adalah TS. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Kita ingat perbandingan sisi pada trigonometri. Sekarang kita perhatikan dulu segitiga PQR. Untuk PQ ya, kalau misalkan kita mencari nilai dari sin X gitu ya, dia maka perbandingan sisi depan ya, yaitu QR dibandingkan dengan sisi miring yaitu R. Maka QR itu dia sama dengan gitu ya. Dia adalah R dikalikan dengan sin X. Kemudian sekarang kalau cos X. Kalau cos X berarti dia perbandingan sisi samping yaitu PQ dibanding dengan R. Sehingga PQ itu dia sama dengan R dikalikan dengan cos X. Maka kita tinggal substitusikan aja di sini untuk mencari luas segitiga PQR. Artinya dia sama dengan setengah. Ya, PQ itu tadi adalah R dikalikan dengan cos X. Kemudian QR-nya itu adalah R dikalikan dengan sin X. Kemudian ini kurang dari gitu ya. Kurang dari ini pi dengan pi jadinya habis gitu ya, bersisa setengah XR kuadrat. Kemudian ini kurang dari, nah ini. Sekarang perhatikan segitiga PTS. PT itu apa? PT itu adalah jari-jari. Tadi panjangnya adalah R. Kemudian kalau TS bagaimana? Kalau TS kita ingat juga perbandingannya. Kita mau menggunakan apa? TS itu karena dia adalah sisi depan, sedangkan yang diketahuinya panjangnya adalah PQ. Kalau perbandingan sisi depan dengan samping dia adalah tan. Maka kalau tan X dia adalah
perbandingan depan, yaitu TS dibanding dengan samping, yaitu PT. Dalam hal ini PT-nya adalah R. Maka untuk menentukan TS itu dia sama dengan R dikalikan dengan tan X. Maka untuk luas segitiga PTS dia sama dengan R dikalikan dengan tan X. Setelah itu tinggal kita sederhanakan saja. Kalau misalkan ini untuk semua ruasnya kita kalikan dengan 2, maka kan setengahnya kita boleh coret gitu ya. Kemudian semua ruasnya kita bagi juga dengan R kuadrat, maka R-nya kita juga bisa dapat sederhanakan. Sehingga kita peroleh persamaan baru, yaitu apa? Yaitu cos X dikalikan dengan sin X itu kurang dari X, kemudian kurang dari tan X. Setelah itu bagaimana? Setelah itu untuk semua ruasnya kita bagi dengan sin X. Maka kita peroleh ini dibagi sin X sama dengan cos X, yang tengah menjadi X per sin X. Kemudian yang tangan kita bagi dia dengan sin, jadinya adalah 1 per cos X. Gitu ya. Karena tangan sendiri dia adalah sin per cos. Maka sekarang jika misalkan X-nya itu mendekati 0, sudutnya ya. Jika X itu mendekati 0, apa yang terjadi? Maka cos X-nya pasti dia akan mendekati 1. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti nilai dari X per sin X dia berada di antara kurang dari 1 dan juga lebih dari 1. Artinya dapat dituliskan bahwa jika limit ya dengan X-nya itu mendekati 0 dari X dibagi dengan sin X, hasilnya ini dia sama dengan 1. Itulah asal muasal kenapa tadi itu di depan ada beberapa formula dasar di dalam fungsi trigonometri. Itu adalah asalnya dari sini ya, karena jika sudutnya dia semakin mendekati 0, maka hasil yang akan terjadi nilai limitnya dia sama dengan 1. Oke, jadi semoga video penjelasan ini bermanfaat. Jadi untuk video penjelasan berikutnya kita akan coba selesaikan beberapa permasalahan dalam limit fungsi trigonometri. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan limit fungsi trigonometri bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.